dari etnis Yahudi. Ya. Sebelum mereka disebut etnis Yahudi, mereka disebut juga dengan etnis Ibrani. Jadi sebelum ada sebutan kata Yahudi, sebelumnya disebut dengan suku Ibrani. Setelah itulah menjadi suku Yahudi. Karena suku Yahudi atau suku yang dulunya suku Ibrani, ya, etnis Ibrani, karena berasal dari Abraham. Kata Ibrani itu berasal dari kata abar. Ya, abar artinya orang yang menyeberang. Ya, karena itu pada saat itu kepulauan. Ya, orang yang menyeberang. Lalu dari kata ibrit dalam bahasa Ibraninya lalu menjadi bahasa Arab. Jadi kata Arab dan bahasa ibrit saling berkaitan karena sebab berasal dari Eber. Eber ini nenek moyang daripada Abraham. Ya. Jadi sebelum kata Ibrani ini terambil dari kata abar, terambil kata ibrit. Ibrit ini berasal dari kata Eber. Eber ini nenek moyangnya Abraham. Ya. Eber itu orang yang menyeberang. Ya, jadi keturunan Abraham ini menjadi dua. Ya, ada dua etnis. Ya, coba kita lihat ya dalam Kejadian pasal 10 ayat 21. Kejadian pasal 10 ayat 21. Boleh bacakan? Ya, terus ya, ada berapa suku? Dua dari ada kata Eber dan Ibrani dan Arab. Terus ya, lanjut. Kejadian 10 ayat 22-nya sampai 22. Terus selanjutnya apa? Terus lanjut. Yang tadi udah dibacakan, lanjut terus. Ya. Dia hanya sejauh doa. Ya. Dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya. Ya, Abimael dan Seba. Ya. Kita semua keturunan siapa? Jotat. Ya, jadi di sini ada dua dan ada kata keturunan daripada Ham. Ham itu adalah bangsa-bangsa yang berkulit hitam. Ya, ada dua kulit, ada yang putih, ada yang hitam. Makanya ada juga yang ya mungkin siapa yang kulitnya hitam? Maksud saya. Ini bangsa-bangsa Ham. Ya, orang-orang Papua, ya etnis daripada Ethiopia, Negro, ya itu. Jadi keturunan daripada Sem ialah Elam, ya, Asyur, Arpashad, Lut dan Aram. Ya. Kalau gitu, sejak kapan keturunan Abraham, ya terutama dari Yakub, dari Ishak, itu disebut sebagai Israel? Karena mereka adalah keturunan Abraham melalui Ishak dan melalui Yakub. Dan suatu hari ketika pulang ke negerinya setelah ada masalah dengan Esau kakeknya itu.
Coba kita lihat Kejadian pasal 32 ayat 20 sampai 32. Ayat 22, Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Jauh darimu. Lanjut. Bila cobaan menggodai hatimu, bila Ya, itu dia yang dibilang penyeberangan. Abar. Ya, kata Eber itu orang yang menyeberang, itu penyeberang. Terus lanjut. Dia selalu pedulikan kamu. Seru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri Ayo. dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Ya. Jadi di situ ada kata penil atau pahni yang artinya wajahnya Allah. Jadi tempat itu dijadikan menjadi penil atau pahni, wajahnya Allah. Dari situlah kalau kita dalam ceritanya terus sampai nanti Yakub itu berubah menjadi namanya Israel. Ya. Dan inilah penampakan ilahi, ya, penampakan ilahi. Ya, penampakan ilahi itu disebut dengan bahasa Ibrani dengan kata theophany. Ya, theophany itu suatu penampakan ilahi. Ya. Bisa dikatakan Kristus, penampakan sang sabda, yaitu Kristus yang masih berbentuk theophany, belum menjadi daging. Ya, makanya kalau dilihat di Gunung Sinai, ya di Gunung Sinai waktu Musa ketemu dengan dia naik ke Gunung Sinai, kan dia katanya berjumpa ya dengan Tuhan. Ya, di semak-semak duri dia terbakar, semak duri. Nah, itu pertama dikatakan dia malaikat. Setelah itu engkaulah Tuhan. Nah, itulah theophany. Makanya dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kalimat Malak Yahweh. Malak Yahweh itu mengacu kepada theophany. Theophany kepada penampakan Kristus. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan Abraham pernah melihat Yesus, pernah berjumpa dengan Abraham. Kenapa bisa? Kan beda zaman tuh. Karena itulah theophany. Ya. Theophany-nya seperti itu. Jadi ada penampakan. Jadi boleh dikatakan di zaman para nabi, ya, di zaman para nabi, apa sih kepercayaannya? Boleh dikatakan dengan kepercayaan Immanuel, Allah menyertainya, atau dikatakan juga dengan pra-Kristen. Ya. Setelah itulah, setelah firman menjadi daging, baru menjadi Kristen. Dari kata apa? Kristus atau pengikut daripada Yesus Kristus. Nah, itulah
penampakannya ini. menggodai Itulah Kristus dari Sang Sabda. Allah Bapa tidak pernah menampakkan diri. Ya, Allah kan tidak pernah menampakkan dirinya. Yang dia lihat semua manusia, yang dilihat adalah penampakan daripada teofani Kristus itu sendiri. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18. berseru dan memanggil namanya. Pasal 1 ayat 18. Doa dia akan segera Stop. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. percaya. Berarti yang dilihat Musa Allah bukan? Dia tak jauh darimu. Bukan. Yang dilihat Abraham, yang dilihat yang lain-lain para nabi siapa? Coba baca selanjutnya. Itu dia teofani. Kenapa dibilang anak tunggal? Anak tunggal ini bukan berarti ada hubungan intim. Tidak. Ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Menimpa keadaanmu. Ingat, Yesus Yohanes pasal 8 ayat 42. darimu. Dia selalu Ayo baca. pulihkan kamu. Berseru dan memanggil nama. Aku keluar dan datang dari mana? Doa dia akan segera Dari Allah. menghampiri dirimu. Apa yang bisa keluar masuk dari Allah? Percaya dia tak jauh darimu. Apa yang bisa keluar masuk dari Allah? Hanya sejauh Sabda, perkataan. Perkataan Allah itulah yang bisa keluar masuk, firman-Nya. Nah, dan memanggil. pada saat firman itu keluar dalam Yohanes tadi, keluar, sebelum dia keluar dia ada di mana firman? Di dalam Allah. Percaya Hah? Ini belum masuk Maria. Kita tidak ngomong Maria dulu. Ya. Jadi pada saat firman itu keluar, sebelum dia keluar ada di mana? Di dalam Allah. Di mana? Di mana? Di pemikiran Allah. Makanya firman itu disebut dengan kalimat kata logos dalam bahasa Yunani. Logos atau logika, pemikiran. Jadi dikandung dalam pemikiran Allah. Sesuatu yang dikandung lalu dikeluarkan, itu apa namanya? Anak. Ya kan? Sesuatu yang dikandung lalu dikeluarkan, itu namanya anak. Makanya tadi dikatakan firman itu keluar dari Bapa. Jadi sesuatu yang dikandung lalu dikeluarkan namanya apa? Anak. Karena firman Allah itu satu dan Allah itu satu, disebut apa? Tunggal. Makanya simbolik daripada firman Allah disebut anak tunggal. Ini belum masuk firman Allah ke dalam rahim Maria. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Bila kau rasa gelisah di hati, Firman itu telah menjadi manusia, terus tinggal di antara kita, terus masih ada seorang penolong. ya, Yesus tak pernah yaitu kemuliaan firman Allah, anak tunggal Bapa. Jadi pada saat firman itu menjadi daging, ya, mengambil daging, itulah kita melihat tentang sabda Allah, yaitu firman yang menjadi daging. Makanya disebut anak tunggal. Yesus takkan pernah jauh darimu. Firman Allah itu berbeda dengan perkataan manusia. Contoh, kalau saya ngomong, dengar ya suara saya.
Tapi kalau saya diam, berseru dengar nggak suara saya? Enggak, karena suara manusia mati. Tapi suara Allah bersifat hipostasis, yaitu realita konkret hidup. Walaupun firman itu telah menjadi daging, jangan dibilang Allah gagu, nggak bisa bicara. Dia tetap ada pembicaraan. Sebab apa? Sifat firman Allah adalah hipostasis, realita konkret hidup. Berbeda dengan perkataan manusia. Kalau manusia saya tidak ngomong, tidak akan terdengar. Makanya firman Allah bisa mengambil daging. Ya. Kenapa firman Allah harus mengambil daging? Ada yang tahu? Yesus takkan pernah jauh dari Supaya bisa menebus dosa, masuk ke alam maut. Ya, itulah ya sebabnya disalibkan Yesus tentang dagingnya, bukan kematian sang firman. Makanya dia mati sebagai manusia. Kenapa dibilang sebagai manusia? Karena yang mati adalah dagingnya. Karena hukum Taurat hanya mengatur jasmani, bukan rohani. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 3. Apa itu? Roma. Seru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera. Roma pasal 8 ayat 3. Percaya dia tak jauh darimu. Stop. Sebab apa yang dilakukan hukum Taurat yang tak berdaya oleh daging. Karena apa? Karena hukum Taurat hanya mengatur kedagingan, jasmani. Jangan membunuh, jangan mabuk-mabukan, jangan berzina, jangan begini, jangan begini. Ternyata hukum Taurat tidak bisa mengubah karakter manusia. Itu sebabnya harus dilakukan apa? Lanjut ayatnya. Lanjut ayat tadi. Telah dilakukan oleh Allah dengan apa? Mengutus anaknya. Kenapa harus diutus? Karena yang diubah oleh Kristus adalah rohnya, nous. Dalam bahasa Yunani nous. Saya nggak tahu nous ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi akal budi. Padahal yang namanya nous ya dalam bahasa Yunani artinya mengubah roh secara mendalam dengan Kristus. Itu nous. Bukan akal budi pengerti. Itulah yang terjadi untuk mengubah karakter kehidupan manusia. Yang bisa mengubah manusia itu Kristus, kalau memang kita mau diubahkan rohnya, bukan jasmani. Ada orang-orang di petapa-petapa di Gunung Athos yang memang mendekatkan diri kepada Allah, mengatakan kalau orang jasmani rohnya sakit, dengan sendirinya jasmaninya yang ikut sakit. Kalau manusia rohnya itu sehat, jasmaninya ikut sehat. Makanya kedokteran telah meneliti banyakkan manusia mati karena sakit hati. Kenapa? Pecah pembuluh darah, stroke, segala macam, sakit hati, jantung, lever. Ya, itu sebabnya di dalam hidup kita kepada Kristus harus memerdekakan roh kita.
Jangan ada semua itu. Ya. Jadi jelas itu yang namanya anak tunggal bukan masalah tentang hubungan intim, tidak. Anak itu simbolik dari sabda Allah. Sejak saat itu keturunan Yakub ini disebut dengan Israel, sehingga mereka terkenal dengan nama Bani Israel. Ya. Tapi sejak kapan mereka disebut Yahudi? Akhirnya bangsa ini keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Ke tanah Kanaan ditaklukkan, dan akhirnya oleh Yosua tanah itu dibagi menurut jumlah suku. Yaitu ada berapa suku? Ada berapa suku? Hah? 12. Aduh, ini orang Kristen gimana nih, nggak tahu sejarahnya nih. Ya. Makanya di dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu nanti pernah baca di ayat berapa saya agak lupa. Yang masuk surga itu 144.000 yang masuk dalam surga. Pernah baca nggak ayat itu di dalam kitab Wahyu? Nah, itu dalam simbolik gematria, dalam ilmu gematria, hitung-hitungan Yahudi itu 144.000 itu sama dengan 12 kali 12 kali 12. Itu melambangkan 12 suku Israel dan 12 murid Yesus. Itu sebabnya murid Yesus tidak boleh kurang. Waktu Yudas berkhianat, itu buru-buru. Lalu para rasul buru-buru mengadakan konsili, ya, atau rapat, meeting para bapak-bapak gereja, para rasul. Ya. Lalu diangkatlah siapa penggantinya Yudas? Matias. Ya, diangkat. Harus genap 12. Karena apa? Sudah termatrai di dalam buku kehidupan itu. Ya. Itulah yang seringkali diambil oleh saksi Yehova, bahwa merekalah yang masuk surga karena jumlahnya segitu katanya. Padahal kalau kita baca ya selanjutnya, di situ ada bangsa-bangsa di luar daripada Yerusalem, termasuk kita yang setia kepada Kristus. Ya. 12 suku, ada suku bagian utara dan di bagian Galilea. Ada bagian suku yang selatan Yerusalem. Dan akhirnya mereka di bawah kekuasaan para hakim Gideon. Ya, terus zaman Samuel, orang Israel merasa capek karena sering bangsa-bangsa sekitarnya, akhirnya mereka pingin punya raja. Ya, tadinya Samuel yang mau diangkat jadi raja, cuman Samuel tidak mau karena dianggap Samuel menolak dipimpin oleh pemerintahan Allah. Akhirnya Saul dipilih oleh suku Binyamin. Saul tidak berkenan dibuang oleh Allah, Daudlah yang dipilih. Ya, Daud itu menjadi raja. Ya, akhirnya kerajaan Daud itu pecah menjadi dua. Kerajaan Salomo itu pecah jadi dua. Ya. Makanya kalau lihat bait Salomo, ya, itu luar biasa nubuatannya. Ya, bait Salomo, dia punya rempah-rempah, ya, penghasil rempah-rempah. Pertanyaan saya, rempah-rempah emas yang besar, ya, emas yang banyak yang dibawa dengan para musafir, ya, dan minyak. Ya, pertanyaan saya, yang banyak rempah-rempah di mana? Iya. Emasnya di mana? Hah? Papua. Makanya dibilang dalam nubuatan, ya, itu bangsanya Ham, berkulit hitam. Ya. Ternyata di Alkitab
Indonesia sudah tercatat, tapi tidak ada kata Indonesia. Negeri kepulauan. Pedulikan kamu. Mana negeri yang banyak pulau? Indonesia. Ya. Pernah tahu nggak Rasul Thomas? Kenal nggak Rasul Thomas? Memanggil namanya. Hah? Nggak kenal, tapi tahu ya. Tahu ya, yang menyocokkan tangannya Yesus. Pernah tahu nggak pernah menginjakan ke Indonesia? Dia tak jauh darimu. Pelayanannya. Dia hanya Dia ke Asia, ke negeri kepulauan, setelah itu ke India, dan dia mati di India, di New Delhi, dimakamkan di New Delhi. Pelayanannya yang sangat jauh para 12 rasul itu Thomas yang jauh. Dia disalib secara menyilang. Ya. Tahu nggak ada bendera negara yang lambangnya begini silang? Apa itu? Negara apa itu? Hah? Dia silang gini dia. Warna merah apa? Silang gini dia. Nah itu lambang salibnya Thomas itu. Ya. Nah kalau sering juga perang-perang salib, ada bendera salib dan ada bendera silang gitu. Ada berapa kali perang salib? Hah? 3, 7. Iya. Belajar sejarah nih. Ya. Lalu kerajaan Daud pecah menjadi 2. Ya, kerajaan selatan Yerusalem disebut juga dengan Yerusalem, ya, atau Yehuda yang dipimpin anak cucu Daud. Terus kerajaan utara yang disebut dengan Israel, berpusat di Samaria yang selalu terjadi kudeta, dan kerajaan utara ini diserbu oleh kerajaan Asyria dan sekarang letak di antara Irak dan Basia. Mereka diboyong dalam tawanan lebih dulu dan akhir daripada kerajaan selatan, dan akhir kerajaan selatan itu juga terdiri dari suku Yehuda dan suku siapa? Benyamin. Itu juga diboyong pada tahun 500-an sebelum Masehi ke Yerusalem, lalu digempur. Bangsa Israel dibuang sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia. Ya, itu makanya ada kitab-kitab Yeremia, pembuangan Yerusalem itu nubuatan dari penglihatan Nabi Yeremia. Makanya Alkitab itu luar biasa, dari kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru, itu semuanya berurutan loh. Walaupun penulisnya tidak saling kenal, tapi dia bisa tahu, bisa connect dari antara kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu luar biasanya Alkitab kita. Kitab mana yang bisa begitu? Itu sebabnya ya luar biasa sekali ya kekristenan ini. Ya, kalau kita tidak belajar tentang Alkitab, wah rugi sekali. Ya, setelah tahun 70-an kemudian dipimpin oleh Ezra dan Nehemia dan Gubernur Zerubabel, ya Gubernur Zerubabel, mereka kembali ke tanah Israel. Hanya waktu itulah yang kembali hanya 2 suku. Ya, suku apa saja? Suku Benyamin dan suku Yehuda. Dengan mayoritasnya orang Yehuda, sehingga mereka disebut dengan Yehudim. Dari kata Yehuda menjadi Yehudim, orang-orang Yehuda. Sejak itulah bangsa Israel ini mayoritas orang-orang Yehuda yang disebut dengan orang-orang Yahudi. Ya, ada berapa suku? Ada 10 suku yang lainnya menghilang. 2 suku itu sampai saat ini menjadi teka-teki
Itulah disebut 10 suku yang hilang. Ya, kita tidak tahu kemana mereka sampai saat ini. Belum ada kepastian dalam sudut sejarah pun. Ya, kemungkinan. Seru dan Ya, memanggil namanya, ya. berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Ya, kemungkinan bisa seperti itu karena dalam catatan kitab sejarah juga belum diinikan. Kemungkinan seperti itu karena memang antara pembuangan di Samaria itu menjadi perbudakan dan kawin campur seperti itu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri Ya, Asyir. dirimu. Percaya dia tak jauh Karena darimu. mereka masih memegang teguh dengan hukum Taurat. Ya, di situ ada hukum yang namanya Elohim Akekrim. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Pada saat ada pernikahan kawin campur, sudah tercampur dengan penyembahan-penyembahan pagan atau berhala. Nah, disitulah terjadi sekali. Makanya sampai saat ini aliran-aliran Samaria menjadi agama Samaritim. Dia sekte sebenarnya. Ya, dari dulu sudah memang mengkacaukan. Ya, dan sejak abad pertama Yesus lahir, bangsa ini dikenal dengan suku Yahudi. Tapi mereka juga menggunakan nama Ibrani. Dan sebagian orang-orang ini ada sebagian yang percaya kepada Kristus. Merekalah yang disebut orang Kristen Ibrani. Ini latar belakang daripada kitab Ibrani kenapa dituliskan. Ya, kepada kelompok-kelompok inilah surat yang kita pelajari yang dituliskan. Apa dengan latar belakang surat ini dituliskan, kelihatannya mereka pada saat itu mau murtad daripada keyakinan Kristus. Itu sebabnya Paulus menegur kembali dengan suratan Ibrani dengan keras. Mereka mau kembali kepada agama lamanya, yaitu agama Yahudi, karena mereka mengalami aniaya dan mereka tidak kuat dengan penganiayaan, dengan cobaan segala hal, sehingga dia mau murtad dari kepercayaan kepada Yesus. Kita lihat dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Ibrani pasal 10 dia tak jauh ayat 32 sampai 35. dia
kabut tak menentu hidupmu. Ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia